Video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat ya, sejarah singkat perang Israel Palestina. Tapi kita harus membatasinya sampai dengan di era modern dari Perang Dunia Satu sampai dengan ya sekarang ini. Jadi batasannya itu dari Perang Dunia Satu ya, atau di awal beberapa tahun sebelum Perang Dunia Satu. Kenapa? Kalau kita terlalu panjang, itu narasinya akan seperti masuk ke yang dari sosmed yang lain yang menjelaskan sampai dari agamanya, yaitu dari zaman para nabi segala macam. Nah, itu terlalu panjang. Jadi kenapa dari perang sejarah modern, dari perang dunia satu dan beberapa tahun sebelumnya? Karena di sini kita harus mengulik ya dasar akar sejarahnya. Karena kita tahu bahwa sejarah konflik Palestina ini berasal dari abad modern dengan munculnya Zionisme. Zionisme itu sendiri adalah akar dari permasalahan ini, yaitu yang dipelopori oleh seorang namanya Theodor Herzl. Nah, Theodor Herzl ini adalah mungkin secara umum kita tahu bahwa itu adalah seorang bapak Zionis dan juga bapak pendiri Israel, negara Israel ya. Nah, saya nggak ngupas tentang sejarah awal dari para era nabi-nabi karena terlalu panjang. Kemudian sejarah di masa setelah terpecahnya kerajaan Israel terbagi dua ya. Jadi kerajaan Israel pada zaman dulu ya terbagi dua ya, Israel Utara dan Israel Selatan. Kemudian mereka dianeksasi oleh kerajaan asing yang lain sehingga penduduknya tercerai-berai. Nah, ini juga saya juga nggak bahas masalah ini karena udah ada yang lain yang membahasnya di video-video atau di sosmed yang lain. Kemudian ada kemudian juga tentang ada mungkin yang menjelaskannya dari era Palestina di saat Islam pertama sekali berhasil menduduki Palestina atau mendiami Palestina setelah mengalahkan bangsa Romawi Timur. Nah, saya juga nggak menjelaskan dari situ karena saya fokusnya tetap dari sejarah sejarah awal abad modern. Di sini konfliknya adalah setelah Perang Dunia Satu ada yang namanya perjanjian atau bukan perjanjian sih, deklarasi Balfour, yang dimana seorang Yahudi bernama Theodor Herzl ini meminta sebidang tanah kepada Brew, Baggy petingginya Tanadong. dari pengusaha Yahudi, salah satunya bernama Baron Rothschild ya. Okay, Akhirnya bro. disetujui oleh Perdana Menteri saya itu, yaitu Balfour, sehingga dinamai sebagai deklarasi Balfour yang nyatakan bahwa Inggris dalam hal ini akan memberikan sebidang tanah, bukan memberikan sebidang tanah tapi memberikan izin orang-orang Yahudi untuk mendiami tanah Palestina, yang sebelumnya tanah Palestina ini tidak diberikan izin oleh Sultan Abdul Hamid II di masa kekhalifahan Turki Utsmani untuk menduduki atau mendiami wilayah Palestina. Jadi Yahudi sebenarnya sudah ada di tanah Palestina. Nah, anggap aja sebagai Yahudi asli ya, tanda kutip Yahudi asli. Kemudian ada setelah Perang Dunia Satu, itu makin banyak Yahudi pendatang imigran dari seluruh dunia, terutama dari Eropa, yang masuk ke tanah Palestina. Nah, jadi dengan adanya deklarasi Balfour ini sebagai landasan hukum sih sebenarnya bagi orang-orang Yahudi untuk mendiami wilayah Palestina. Itu permasalahan pertama. Jadi keran masuknya orang-orang Yahudi imigran ini didasarkan atas deklarasi Balfour. Itu yang pertama yang saya mau jelaskan di sini bahwa. Yang kedua, yang pentingnya adalah bahwa eh, di buku ini ada hal yang menarik yang nyatakan sebagai kalau kita di Indonesia kan ada ketika menyatakan kemerdekaan ada yang namanya proklamasi kan, dibacakan oleh bapak bangsa kita yaitu Soekarno, ya kan. Nah, ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Nah, di sini ketika tahun 1948 berdirinya negara Zionis Israel, maka dibacakan atau disuarakanlah sebuah proklamasi juga. Nah, di sini di buku ini mungkin bisa dilihat. Nah, judulnya ini. Nah, di bagian dalamnya nanti ada gambarnya, ini ada gambarnya di bagiannya. Nah, ada semacam proklamasinya Israel dan dibacakan oleh bapak bangsanya juga, yaitu David Ben Gurion. Nah, kalau kita lihat atau kalau kita tilik di sini bahwa semacam tanda kutip dongeng. Kenapa dongeng? Karena semua proklamasinya itu didasarkan atas kitab suci. Saya bukan menyatakan bahwa kitab suci mereka itu dongeng, tapi eh, menurut logika. Nah, ini yang terakhir akan saya jelaskan kenapa pendirian suatu negara kalau didasarkan macam Israel ini yang kebanyakan dari kitab suci yang menjustifikasi bahwa membenarkan bahwa mereka berhak atas tanah Palestina. Ini ada counternya, nanti saya jelaskan di terakhir. Nah, ini yang dijadikan sebagai wacana atau dasar hukum terbentuknya negara Zionis Israel. Nah, jadi
inilah yang akhirnya menjadikan bahwa dasar-dasar hukum dasar-dasar orang pro Israel ini atau pro Zionis ini menyatakan bahwa oh, bangsa Yahudi berhak untuk berdiam di tanah Palestina atas dasar kitab suci. Nah, kalau kita dasarkan atas kitab suci, maka kitab suci orang Yahudi, kitab suci orang Kristen, kitab suci orang Islam juga sama-sama menyatakan benar. Menurut idenya masing-masing, pemeluk agamanya masing-masing. Akhirnya apa? Inilah terjadi silang pendapat dan akhirnya selalu terjadi konflik. Nah, jadi kalau menurut saya, nah solusi saya bilang gini sini adalah ini seperti nggak akan ditemukan titik tengahnya. Jadi secara logika seperti ini, kalau mereka berdasarkan atas kitab suci bahwa mereka berhak untuk mengklaim tanah tersebut, maka pernah dengar nggak bahwa manusia Indonesia, orang-orang yang mendiami Nusantara dulunya berasal dari wilayah Vietnam atau wilayah Cina Selatan. Ini ada menurut beberapa pendapat para ahli. Jadi kalau kita mengklaim wilayah di sana itu sebagai milik kita, lucu nggak? Itu yang satu. Yang kedua, bahwa di saat modern ini katakanlah kita terjadi konflik laut teritorial antara Cina, antara Indonesia dengan Cina dan juga Cina dengan Filipina, Cina dengan Thailand dan juga Cina dengan Malaysia. Karena apa? Cina secara sepihak mengklaim laut Cina Selatan itu didasarkan atas 9 garis putus. Di mana dalam sejarahnya mereka memang benar ada sejarahnya bahwa wilayah laut perairan laut Cina Selatan itu dulunya wilayah yang sering dilayari atau dimiliki oleh apa istilahnya kerajaan-kerajaan Cina zaman dahulu, sehingga di saat ini mereka mengklaim bahwa laut Cina Selatan adalah milik mereka, sehingga secara sepihak mengambil laut teritorialnya atau zona ekonomi eksklusifnya negara-negara di Malaysia dan lain-lain termasuk Indonesia. Indonesia konfliknya di wilayah Laut Natuna. Jadi kalau atas dasar tersebut mengklaim yang sudah terjadi ratusan tahun atau ribuan tahun yang lalu kan menimbulkan yang namanya konflik di saat sekarang. Jadi istilahnya kurang kuat juga. Jadi inilah. Jadi alangkah bagusnya kalau misalnya di dalam konflik ini Palestina, ya wilayah Palestina ini harus yang namanya kita bilang didasarkan atas apa sih yang harus terjadi. Kalau misalnya Israel berarti pendirian negara Israel sah atau tidak. Kalau menurut hukum internasional adanya syarat terbentuknya sebuah negara ada 3 atau 4. 3 yaitu adanya wilayah penduduk dan permintaan yang berdaulat ditambah dengan 1 pengakuan internasional. Oke, secara yurisdiksi internasional Israel memang benar sudah terbentuk sebuah negara, tapi bagaimana dengan Palestina? Palestina juga sudah terbentuk sebagai sebuah negara. Jadi di sini yang harus kita lihat bahwa terjadi agresi antara sebuah negara terhadap sebuah wilayah. Jadi atas dasar klaim tersebut saya rasa sangat lucu bahwa agama dijadikan sebagai dasar pembenaran untuk menyatakan tanah tersebut adalah milik dia. Jadi argumen ini sama sekali tidak kuat, tidak valid, tidak logis, dan kalian bisa lihat sendiri nanti di proklamasi mereka juga terlalu banyak membawa agama, sedangkan kita tidak terlalu banyak membawa agama proklamasi kita. Jadi sekian aja video pembahasan kali ini, mungkin bisa menjadi suatu rujukan yang lain dari hal-hal yang sudah dilihat atau yang sudah diketahui sebelumnya. Saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.